سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Nah ini ibu-ibunya mau banyak hadir majelis ini bagus lah. Kenapa? Karena ibu-ibu ini peran penting di dalam rumah tangga. Amun ibu-ibunya baik lah biasanya tuh nang laki pun nyaman begawe. Amun ibu-ibunya baik, anak keturunan pun baik juga. Kenapa kayak itu guru? Karena paling banyak bergaulan anak itu ibunya. Nang paling banyak mendidik anak itu ibunya. Amun nang ibu kada paham agama, nang apa nang dididik akan? Amun nang kuitan kada paham agama, nang khususnya nang ibu, nang apa nang diberikan contoh. Makanya ketika ibu-ibu mau hadir majelis itu tandanya rumah tangga pian hendak dibaik oleh Allah. Kenapa? Karena nang paling banyak memegang peranan penting, nang paling banyak berperan itu ibu rumah tangga, mendidik anak ibu rumah tangga, urusan makan minum ibu rumah tangga, urusan tapas menapas baju lah, kalau pina najis apa segala macam ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangganya kada paham agama bahaya dia. Nah makanya kalaunya bujur, pepatah itu mengatakan ibu-ibu itu bujur ujung-ujungnya di dapur, tetapi dapur itu sentral dalam rumah tangga. Nah kalaunya ibu-ibunya ke dapur dan tidak paham agama ini bahaya. Makanya harus ibu-ibunya lah di akhir zaman ini pian dorong supaya banyak tulang ke majelis, supaya paham agama. Nang nyata pian juga tapi mau kepala lah. Ini kan babinian ini Allah ciptakan luar biasa. Zuyinnas hubbus syahwat minan nisa. Allah menghiasi syahwat itu dengan banyaknya kepada perempuan. Dan bahkan Nabi mengatakan di dalam neraka itu gula celah nang paling banyak itu nang menghuni neraka itu babinian. Nah ini hati-hati biarlah. Ini peringatan ini. Ujar Nabi lain ujar ulun. Ini ujar Nabi, ujar guru-guru kita daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra Mi'raj beliau bercerita paling banyak di dalam neraka itu akan diisi oleh wanita. Mudah-mudahan lain biarlah. Nah ini hati-hati. Apa sebab kira-kira? Memang satu paling banyak babinian, lah. Yang kedua, Allah mensifati babinian itu di dalam Al-Quran. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya babinian itu besar. Tipu daya babinian itu besar. Wa inna kaida syaitan karena da'ifa. Dan sedangkan setan itu tipu dayanya lemah. Bayangkan dibanding akan non setan, babinian ini masih haratan babinian kalau urusan merayu biarlah. Merayu laki maksudnya. Tidak usah merayu laki, merayu siapapun. Ini babinian lah, makanya ini perlu diimbau babinian. Babinian ini bilanya biar bakahandak bahaya. Babinian bilanya sudah bakahandak bahaya. Coba biarlah bilanya ditakuni makan ya acil-acilnya apa hendak makan apa tasarah aja lah, hendak nukar apa tasarah. Ini banyak maka inilah rajin itulah hendak apa tasarah. Tapi kalau sudah bakal hendak biar bahaya begini. Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara babinian. Betul kan? Babinian bakal hendak Sayyidah Hawa hendak makan buah huldi. Gara-gara Sayyidah Hawa apa bukan? Gara-gara babinian apa bukan? Habil Kabil terjadi pertumpahan darah sebab apa kira-kira? Babinian. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara sebab siapa? Tipu daya babinian. Makanya babinian itu Allah sifati inna kaidakunna adim. Kalau nyinya sudah merayu bahaya. Makanya jangan heran kenapa mencuntan sawit orang. Bini di rumah hendak nukar galang. Betul ada? Kenapa bajualan narkoba, bajualan sabu, bini di rumah hendak sepindah hanyar. Ini babinian, hati-hati babinian. Nah, makanya harus diimbau. Makanya paling banyak ujar Nabi penghuni neraka itu perempuan. Kalaunya dia punya nikmat, binian ini punya nikmat luar biasa lah.
Senyumnya saja bahaya. Babinian inilah pian bilanya rancak nih tamu babinian di jalan disenyuminya bahaya pian. Asalnya pina biasa aja melihatlah, asa biasa 2-3 kali disenyuminya rasa pina bungas lah. Ini babinian. Bahinipnya ndak usah senyum, badiamnya. Badiamnya ini lebih bahaya juga. Bini pian lah bilanya badiam 2 hari lah mau kada kepala pian. Kada sing bunyian. Senyumnya musibah, badiamnya masalah, apalagi kira-kira bermamainya lah, apalagi kira-kira ini babinian. Makanya ketika babinian itu Allah jadikan dia wanita-wanita yang baik, mau hadir majelis paham agama, itu cikal bakal pian jadi baik ke rumah tangga. Tapi kalau bini pian adalah orang yang kada mau agama, ini cikal bakal rusak di rumah tangga. Kenapa? Nang mendidik anak bini, nang mengatur makan minum bini lah, banyakan itu bini. Nah makanya kalau pian hendak Allah baikakan, bini pian pun Allah pahamkan agama. Jadi kalau ada kesempatan untuk hadir majelis di kampung, jangan ditinggal babiniannya. Kenapa? Nang perlu banyak dipadahi itu ibu-ibunya lah. Hari ini dipadahi 2 langkah bulikan kada ingat pulang ada. Ini ibu-ibu. Hari ini dipadahi jangan menggosip lah, jangan menggosip. Gurunya masih bebuihan untuk memadahi. Di belakang digosipnya gurunya lah. Guru haur menguyang babinian aja lah. Nah, ini pokoknya hari ini kanak babinian. Agak digosip semua. Makanya tapi ada tetapi. Ketika perempuan yang paham agama dan dia mendorong suaminya kepada kebaikan, mendorong kepada ketaatan, ini luar biasa lah. Makanya babinian itu gampang masuk surga, taat kepada Allah dan Rasulnya, menggawi sholat nang 5 lah, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, hendak masuk surga lewat mana aja terserah. Tetapi apa sebab? Babinian ini adalah wanita yang memang punya tipu daya luar biasa. Banyak laki-laki terjerumus kepada maksiat karena sebab wanita. Pian jangan heran di kampung sini mungkin banyak anak wani lawan kuitan, durhaka lawan kuitan karena sebab bini. Terjadi percekcokan antar tetangga di sana kerabat karena sebab istri. Tetapi wanita ini anugerah besar. Bisa jadi dia tanggung jawab besar, bisa jadi dia adalah nikmat yang besar, mendorong dia dalam kebaikan. Kayak apa supaya ia menjadi nikmat besar? Ibu-ibu pian hendak jadi nikmat besar, pian paham agama, mau duduk majelis mendengarakan. Artinya apa? Tanda Allah menginginkan keluarga kita baik, Allah pahamkan pian agama. Insya Allah. Mendidik anak butuh fondasi agama. Bergaul dengan anak supaya menjadi anak soleh dan soleha, butuh fondasi agama. Nah jadi panggilan yang luar biasa daripada panggilan Nabiullah Ibrahim adalah panggilan duduk di majelis seperti ini. Nah, bahkan duduk seperti ini kata para ulama lah, duduk seperti ini biar orang tua biar itu dapat juga andil kebaikan. Kada tahu menahu sidih, kada betahu menahu beliau. Tetapi ketika pian mau hadir, pian mau duduk, maka itu luar biasa. Mereka dapat juga nikmatnya. Apabila lagi pian kawalah, makanya lah di dalam kitab Risalatul Jami, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan tentang maksiat badan. Maksiat badan itu dengan seluruh badan, kata beliau. Salah satunya yaitu durhaka kepada orang tua. Kira-kira durhaka lawan orang tua itu kayak apa? Berani membantah peringatan yang baik, berani melanggar daripada larangan yang buruk, atau menggores perasaan beliau, atau menyakiti hati beliau. Itu berdurhaka dengan anggota jasmani kita. Namun perlu pian tahu, ada yang lebih halus daripada itu, yang tanpa disadari oleh manusia, mereka durhaka kepada orang tua, yaitu dengan hatinya. Nah kayak apa dengan hati?
dengan hati itu, misalkan pian baisi kuitan lalu merasa malu di hati pian, atau pian merasa rendah orang tua pian di hati pian, itu pian durhaka sama orang tua. Alhamdulillah lah, karena kita ini sudah termasuk orang-orang yang cukup, rumah ada misalkan, kendaraan lengkap, di kampung dihormati orang. Sedangkan kuitan ini kadang kupiah pun sudah lain sebelah warnanya, tapi tinggi sebelah, dasar banyak rabitnya. Ketika kita berkumpul lawan orang-orang itu tadi, ada kades lain sebagainya, kita merasa terhormat. Dan ketika orang tua kita yang pakaian seperti itu datang, lalu kita merasa malu, itu termasuk durhaka dengan hati. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Padahal dia lupa bahwasanya dia bisa sampai kepada itu tadi, kepada kedudukan tersebut, itu sebab perjuangan orang tua. Bukankah pian bayi si kuitan nang membuka lahan, nang besahan ulin lah, nang bakabun siang malam, awak hirang, lain sebagainya. Bahkan banyak di antara kita kuitan itu kada tagawi sumbahyang supaya anak kau makan. Banyak kuitan nang kada puasa di bulan Ramadan supaya anak berbaju hari raya. Tetapi ketika si anak tadi merasa menjadi orang, dia merasa malu dengan keadaan orang tuanya. Maka demi Allah itu termasuk durhaka dengan perasaan. Walau tidak ada ucapan, walaupun tidak ada perkataan yang menyakiti perasaan, tetapi di dalam hatinya dia merasa seperti itu durhaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Artinya apa? Kita ini rancak durhaka lawan orang tua kita. Bukan hanya secara lisan, perbuatan, bahkan hati demikian. Maka ketika pian duduk hadir majelis seperti ini, walaupun duduknya sebentar, walaupun cuma sebulan, setengah bulan sekali, maka saat itulah Allah juga menghitung kebaikan bagi orang tua kita. Nah, ini perbuatan baik yang tanpa disadari, tanpa kita ketahui bahwasanya kita pun telah melakukan kebaikan. Cuman sedikit lah, cuman sedikit, tetapi tidak apa-apa. Mungkin kalau pian disuruh menghitung berapa kebaikan yang pian gawi lawan kuitan pian kau menghitung sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ada 20 kali. Tapi kalau pian disuruh balik berapa kebaikan orang tua pian nang kawa dihitung, pian kada kau menghitung. Kenapa? Saking banyaknya. Makanya ketika ada seorang laki-laki punya perempuan, punya ibu perempuan yang sudah tua renta, tapi ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dia berada di negeri Syam, karena uang tidak punya, kendaraan tidak ada, tunggangan pun tidak punya. Akhirnya apa? Digendongnya ibunya dari negeri Syam, itu perjalanan jauh, berbulan-bulan jalan kaki, apalagi menggendong seorang ibu. Sampai di negeri Mekah, dia ibadah haji, keliling Ka'bah, tawaf sa'i, semuanya dikerjakan dalam keadaan digendong ibu. Sampai selesai ibadah haji, laki-laki ini duduk di depan Ka'bah bermunajat kepada Allah, bangga. Kenapa? Sudah bisa membahagiakan orang tua. Walau dengan perjuangan berat, dia bangga, dan mudah-mudahan itu diterima di sisi Allah. Dan ketika itu dia bertemu dengan seorang syekh, seorang ulama besar. Dia ceritakan ehwalnya, keadaannya tersebut. Mungkinkah, kata dia, dengan apa yang dia gawi tadi, membahagiakan kuitannya, menggendong ibunya dari negeri nang jauh lah, berbulan-bulan ibadah haji dikerjakan dalam keadaan menggendong ibunya, mungkin apa tidak, kata dia. Kira-kira bisa apa kada nang inya gawi tadi membalas kebaikan orang tuanya. Ujar guru tersebut, ujar syekh tersebut, demi Allah, nang apa yang inya kerjakan, nang apa nang inya gawi, jangankan membalas seluruh kebaikan, satu tetes darah yang keluar ketika melahirkannya itu tidak akan mampu masih dibalas dengan itu tadi. Ada suah nang menggendong kuitan nang kayak itulah, ada nang suah membahagiakan kuitan seperti itu. Jangankan seluruh kebaikan, satu tetes darah, kata beliau, tidak akan mampu untuk membalas. Artinya apa? Kita ini banyak berdurhaka kepada orang tua kita. Maka salah satunya untuk kita berbakti, gunakan warisan beliau. Apa warisannya? Jasmani kita ini.
duduk di majelis, ajarkan belajar agama, melakukan ketaatan, itu adalah salah satu bentuk berbaktinya kita. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi seperti itu tadi, mandala ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Jadi bawahi orang-orang di sekitar kita kebaikan, sampaikan kebaikan, terutama babinian-babinian lah, sampaikan kebaikan. Atau ada yang rajin tadi menulis, mengetik, tulis doa masuk masjid, maka setiap kali orang yang membaca tadi dapat pian pahala. Atau bilanya ada pengumuman majelis, pian bagikan, pian habarkan, pian sebar. Bahkan ulat dalam batu kalau kau pian habari majelisan isu. Nah ini, siapa tahunya hendak hadir, maka pian dapat pahala. Walaupun orang tersebut kada hendak hadir hari ini, mungkin kina masih ada niatan kina, siapa tahu terbuka hatinya. Kalau nyinya terbuka hatinya mau mengerjakan itu kebaikan, ujar Nabi, itu adalah nikmat yang paling besar, lebih nikmat daripada dapat onta yang merah. Maksudnya zaman dulu tuh onta habang itu yang paling mewah, lebih mewah daripada kendaraan mewah. Maksudnya lebih nikmat, lebih baik daripada kita misalkan nih saat ini ada seikung orang kita bawai, mau inya berbuat kebaikan itu jauh lebih nikmat pian kau nukar motor hanya. Kenapa? Karena pahalanya akan terus menerus, nikmatnya akan terus datang. Itulah keuntungannya. Jadi jangan putar kurang ini mau atau kada, itu urusan belakangan. Kenapa? Karena kita ini cuma mengajak. Ada orang bermaksiat, kita tagur, kita ingatkan mau atau kada, itu urusan dia. Yang penting kita saling mengingatkan. Itulah bukti tanda kasih sayang kita lawannya. Nah, jadi kembali ke masuk ke dalam masjid tadi. Jadi kalau nyepian, misalkan kawan tulislah masuk masjid, doa masuk masjid. Nah, doa masuk pasar, ada doa masuk pasar, ada juga. Jadi ada doa-doa, nah kayak itu tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda Rasul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Apabila engkau melihat, kata Imam Ghazali, di dalam masjid orang menjual sesuatu. Nah, jadi kalau nyepian di dalam masjid melihat ada orang berjualan cincin bagus, nah berapa harga cincin bagus tuh harga. Nah, ini misalnya, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaan. Jadi kalau melihat ada orang berjualan apa aja lah, maka sunnah pian kata, sunnah pian doakan, mudah-mudahan jualan itu akan memberikan keuntungan. Ini kalau orang berjualan, kenapa? Masjid itu tidak dibangun semata-mata kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Ini luar biasanya masjid. Makanya kalau sudah ngarannya masjid, itu ada lagi ampun si fulan, ampun si ano, bakas si ano, wakaf si ano, ada lagi. Kenapa? Ketika sudah itu namanya masjid, siapapun orang muslim berhak atas itu tadi. Nah, orang nama kabakan, maka selama berdiri masjid tadi, selama ada orang masuk ke dalam masjid tadi dapat pahala terus. Tidak perlu lagi biar mengingat-ingatkan. Kada ada ampun si ano lagi, gak giliran si ano, kada ada. Ampun orang muslim berkata. Jadi kalau hanya ada orang melihat berjualan seperti itu, maka sunnah doakan seperti tadi lah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu tadi. Ada orang mencari pengumuman, ada kan yang melihat HP ketinggalan di masjid, maka ketika pian mendengar itu, apalagi tak hari Jumat, mudah-mudahan gak ada sing dapatan lagi HP itu. Kenapa? Masjid bukan tempat pengumuman. Apalagi kira-kira lah, mohon maaf kina pemilu lah coblos saya nomor 3 lain tidak, asal jangan ada nomor 3 lain lah, ada lah maksudnya, contoh aja. Artinya apa? Masjid tadi kalau nyapian mengumumkan kebaikan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
Intiqal ila rahmatillah, telah berpulang ke rahmat Allah. Fulanah binti fulan dikuburkan besok hari, takziah hari ini, sholat jenazah besok setelah asar. Itu namanya pengumuman kebaikan. Nah itu kada apa-apa digawe di masjid. Pengumuman kita rapat di masjid. Rapat nang apa? Rapat bagotong royong hendak membangun pelataran kebaikan masjid, hendak mencari ini dan itu. Apa gunanya? Maslahat kebaikan masjid. Itu bagus ngarannya. Memang tujuannya memang ke masjid. Tetapi kalau nyapian gunakan yang lain, aduh kunci sepeda motor di mana? Amun ada nang melihat lah, mudah-mudahan nggak dapat lagi. Ayo mencari tongkat masjid lah, pengumuman siapa nang tahu tongkat masjid bulikakan. Nah ini hati-hati jadi ular, jalan. Ini kalau ini pak penting juga ini, kenapa? Ada bab tongkat hatib lah, harus dibulikakan. Tapi kalau ada nang mencari nang lain itu jangan lah, mencari nang lain. Kenapa? Karena itulah kemuliaannya masjid. Pian duduk di rumah lah, duduk di rumah kada sama lawan duduk di masjid. Pian duduk di rumah lawan duduk di masjid kada sama. Bilanya pian duduk di masjid lalu pian niat iktikaf di dalam masjid, maka sambil pian duduk tadi dapat pahala terus. Jangankan duduk, guring sampai taliur, talingkar 2 hari 2 malam kada keluaran dari masjid, maka selama itu pula pahala. Ini masjid. Makanya itulah tempat yang tidak dibangun kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Makanya paling bagus tempat itu masjid, paling buruk tempat itu pasar. Ujar Nabi, paling bagus tempat itu masjid, paling buruk tempat itu pasar. Tapi jangan pengen padahal lain bukan nama masar lah. Maksudnya apa? Di pasar itu kadang terjadi macam-macam. Jual belinya kadang ada nang curang, belum lagi lah ada nang berdusta lebih banyak daripada jujurnya. Makanya dikatakan pasar itu tempat orang berkumpul, maka kadang bisa jadi tempat nang ada baik. Nah jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mencari benda hilang, ada orang yang berjualan, maka kita doakan seperti itu, hukumnya sunnah. Karena tidak pantas di dalam masjid melakukan yang demikian. Kalau majelis ya memang tempatnya di masjid. Belajaran agama ya memang tempatnya di dalam masjid. Mengingatkan kebaikan ketaatan ya memang tempatnya di dalam masjid. Wallahu